Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembicara pertama dari tim pemerintah mendukung penuh mosi kita pada hari ini, yaitu rekayasa ekosistem solusi pengendalian perubahan iklim. Dewan juri yang terhormat, mari kita analogikan sebagai restorasi, memulihkan atau mengembalikan ekosistem yang rusak atau terganggu. Konservasi, upaya untuk melindungi, memelihara, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan memiliki korelasi yang erat dengan mosi yang kita bawa pada hari ini Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, urgensi saat ini menyatakan yang pertama itu adalah pemanasan global. Menurut National Aeronautics and Space Administration atau NASA, suhu permukaan bumi pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,89 derajat Celcius. Yang kedua itu banjir hingga kian parah. Itu karena kita tidak bisa lagi menunda tindakan setiap hari. Kita melihat dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan merugikan, mulai dari banjir hingga kekeringan yang parah. Jika tidak ada tindakan yang serius, generasi mendatang akan mewarisi bumi yang rusak dan tidak sehat. Status quo saat ini menyatakan bahwa banyak negara dan organisasi telah menyadari pentingnya mengendalikan perubahan iklim. Salah satunya adalah Indonesia. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas dan belum mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya rekayasa ekosistem ini, Dewan Juri terhormat, kami sangat mudah posisi kami karena di sini kami hanya ingin menyatakan bahwa rekayasa ekosistem yang kami maksud di sini adalah memulihkan dan mengembalikan ekosistem yang rusak yang telah dibuat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang itu dilakukan oleh tindakan manusia ataupun tindakan lainnya, yang mana rekayasa ekosistem ini membantu pekerjaan manusia, baik itu pekerjaan manusia dan juga menyelamatkan ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Lalu di sini Dewan Juri terhormat, kita tidak bisa lagi melihat bahwa saat sekarang kita harus menunda bagaimana caranya melakukan restorasi atau memulihkan, mengembalikan ekosistem yang rusak. Karena yang pertama itu saya setuju dengan mosi ini karena ekosistem merupakan kunci dalam mengendalikan perubahan iklim. Dengan merestorasi dan menjaga ekosistem, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penyerapan karbon serta melindungi keanekaragaman hayati Dewan Juri. Jadi tidak hanya saja untuk dengan melalui rekayasa ekosistem ini tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, namun juga dapat memiliki beberapa manfaat yang telah saya sebutkan sebelumnya Dewan Juri terhormat. Lalu ya, mekanisme yang kami bawakan di sini itu berkorelasi dengan erat apa yang telah saya sampaikan sebelumnya Dewan Juri terhormat. Pertama, kita perlu mendukung upaya restorasi ekosistem seperti reboisasi dan pelestarian lahan basah. Kedua, kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan beralih ke sumber energi terbarukan. Ketiga, penting untuk mendukung kebijakan yang mengatur pengelolaan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu, saya mendukung rencana untuk merekayasa ekosistem untuk sebagai solusi pengendalian perubahan iklim. Tujuan utamanya Dewan Juri adalah pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lalu, adakah interupsi? Oke, tidak ada. Saya akan lanjutkan ke argumen saya. Itu yang pertama itu bahwasanya itu keseimbangan ekosistem. Dengan adanya rekayasa ekosistem ini, pertama, ekosistem akan menjadi seimbang karena tujuan dari rekayasa ekosistem itu sendiri Dewan Juri untuk mengembalikan atau mempertahankan keseimbangan alam yang terganggu akibat aktivitas manusia ataupun aktivitas yang telah dilakukan oleh alam. Yang dengan mengembalikan fungsi ekosistem yang sehat, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim Dewan Juri seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah yang disebabkan oleh alam itu tersendiri. Yang kedua, itu penyerapan karbon. Ekosistem yang sehat itu memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Melalui rekayasa ekosistem seperti penanaman hutan baru atau merestorasi hutan yang terdegradasi, kita dapat meningkatkan kapasitas ekosistem dalam menyerap karbon dan mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga itu adalah konservasi keanekaragaman hayati. Rekayasa ekosistem juga dapat membantu dalam konservasi keanekaragaman hayati Dewan Juri. Dengan mempertahankan atau mengembalikan habitat alami, kita dapat melindungi spesies-spesies yang terancam punah akibat perubahan iklim dari aktivitas manusia. Maksudnya di sini Dewan Juri adalah kami akan dengan adanya rekayasa ekosistem ini, kami akan berusaha melakukan konservasi, yang dimana konservasi ini adalah upaya untuk melindungi atau memelihara
sesuatu yang rusak, yaitu baik itu spesies maupun habitat-habitat yang hidup di suatu ekosistem, maka dengan adanya konservasi dari rekayasa ekosistem ini dapat membantu dalam mengatasi krisis atau spesies yang terancam punah, Dewan Juri. Yang keempat itu adalah kesejahteraan manusia, Dewan Juri. Ekosistem yang sehat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan manusia, seperti pasokan air bersih, pangan, dan udara bersih. Dengan mendukung rekayasa ekosistem, kita juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, Dewan Juri. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi lebih terbantu dengan adanya rekayasa ekosistem ini, Dewan Juri. Seperti saya sebutkan manfaat sebelumnya itu bahwa manusia akan merasa terbantu dengan adanya rekayasa ekosistem, Dewan Juri. Lalu yang kelima, rekayasa ekosistem merupakan pendekatan dalam penanganan perubahan iklim. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, Dewan Juri, kita juga dapat memperhatikan aspek-aspek lain dari lingkungan hidup yang berdampak pada perubahan iklim, seperti konservasi sumber daya alam dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi, Dewan Juri. Oke, lanjut di sini. Untuk tujuan di sini saya akan memperjelaskan kembali, Dewan Juri, itu selain dengan adanya rekayasa ekosistem ini akan mendorong atau menciptakan inovasi teknologi yang baru, Dewan Juri. Dengan adanya inovasi ini, kami mendukung pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, sehingga dapat mengedepankan kolaborasi multilateral, Dewan Juri. Kami mengusulkan kerjasama antar negara, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi bersama yang efektif dalam menangani perubahan iklim. Dengan adanya kerjasama antar berbagai pihak, maka dapat menciptakan solusi bersama dalam mengenangi perubahan iklim. Salah satunya itu dari rekayasa ekosistem itu tersendiri, Dewan Juri. Dengan demikian, kami sebagai tim pemerintah mendukung penuh mosi kita pada hari ini bahwasanya rekayasa ekosistem adalah salah satu cara dalam menangani perubahan iklim, Dewan Juri. Jadi di sini kami sebagai pembicara pertama menyetujui penuh mosi kita pada hari ini. Terima kasih.